Shalom, salam sejahtera dan salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jemaat Tuhan, hari ini 25 Oktober 2021, bersama saya Pendeta Jumantri, kita akan bersama-sama membaca merenungkan sabda firman Tuhan. Dan sebelum itu, mari kita satu dalam doa. Bapa Sorgawi Tuhan kami dalam Yesus Kristus, ucapan syukur dan terima kasih kami senantiasa kami haturkan kepadamu, karena kami boleh menikmati setiap kemurahan dan kebaikan Tuhan di dalam dan sepanjang kehidupan kami. Ya Tuhan, jikalau saat ini kami akan bersama merenungkan sabda firman-Mu, mari Engkau memberkati kami, sehingga kami boleh mengerti dan memahami sabda firman Tuhan, dan terlebih dapat kami lakukan dalam kehidupan kami masing-masing pribadi. Biarlah Tuhan memberkatinya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, memohon dan mengucap syukur. Amin. 1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai yang ke-10. Di bawah perikop, Yesus Kristus batu penjuru. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, dan datanglah kepadanya, batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah. Dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Amin. Jemaat yang diberkati dan dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk membuat sebuah bangunan supaya ia dapat berdiri dengan kuat dan kokoh, bahkan tahan dari segala macam goncangan, maka yang pertama-tama perlu adalah memperhatikan pondasi yang kuat. Sebab dari pondasi tersebut akan menjadi penyangga utama sebuah bangunan. Karena semakin ia kokoh, maka semakin kuat pula lah bangunan tersebut. Nah saudara, demikian pula dalam kehidupan kerohanian. Tumbuh atau tidaknya iman seseorang itu akan tergantung pada pondasi iman orang tersebut. Karena ketika iman seseorang itu dibangun di atas pemahaman yang sempit tentang kebenaran firman Tuhan, maka dengan sendirinya iman tersebut akan mudah lapuk dan hancur, baik dimakan waktu atau dihantam berbagai macam pencobaan. Saudara, pemahaman sempit yang dimaksud adalah memandang bahwa mengikut Tuhan Yesus akan selalu mengalami kelimpahan, baik itu berkat ataupun materi, bahkan tanpa adanya sebuah proses atau perjuangan di dalam kehidupan. Pemahaman yang seperti itu sangatlah sempit dan akan melahirkan iman yang lemah, iman yang rapuh, iman yang mudah goyah. Saudara,
Mengikut Tuhan Yesus tidak senantiasa membuat kita akan mengalami kehidupan yang serba menyenangkan, serba aman, serba nyaman tanpa hambatan. Karena ada kalanya kita akan mengalami pergumulan dan juga kesulitan. Sebagaimana Yesus yang juga menerima mahkota kemuliaan bukan secara cuma-cuma. Ia berjuang dengan luar biasa, begitu melelahkan, dipenuhi dengan berbagai penderitaan, caci maki, aniaya bahkan sengsara, hingga akhirnya ia harus menempuh jalan penderitaan yaitu jalan salib di mana ia akan mati demi dosa manusia. Yesus menguatkan hatinya karena ia tahu dalam setiap pengorbanan yang ia lakukan tentu ada rencana yang luar biasa yang nantinya akan menjadi dasar iman dan pengharapan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Saudara, sebagaimana Yesus telah mampu melewati hal tersebut, kita pun juga diharapkan untuk dapat dan mampu melalui kehidupan kita saat ini dengan baik dan akhirnya nanti memperoleh mahkota kemuliaan dalam kehidupan kita. Kembali ke nas yang kita baca. Dalam ayat yang keempat dikatakan, "Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah." Kemudian diteruskan pada ayatnya yang selanjutnya, "Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani." Hal ini dimaksudkan supaya kita dapat melakukan teladan Yesus yang mampu bertahan melewati setiap tahapan kehidupan yang walaupun sulit, tetapi ia mengakhirinya dengan baik, dengan satu keyakinan bahwa ada penggenapan rencana yang Allah Bapa lakukan dalam kehidupan kita. Karena itu penting bagi kita untuk menjaga kehidupan kita, menjaga sikap hati kita, pikiran kita, bahkan iman kita, sehingga sebisa mungkin kita menjauhi dosa, kesalahan, dan memiliki keyakinan bahwa semua janji Tuhan Yesus dalam firman-Nya akan Ia wujudkan dan semakin memperkuat iman dan pengharapan kita. Saudara yang diberkati Tuhan, dalam nas yang kita baca ini juga Rasul Petrus mau mengingatkan agar kita harus menjauhi setiap perbuatan-perbuatan yang berbau kejahatan, tipu muslihat, segala macam kemunafikan, segala macam kedengkian, bahkan fitnah atau umpat dalam kehidupan kita. Karena itu penting bagi kita sebagai orang-orang yang percaya sebisa mungkin menjauhi hal-hal yang demikian. Ada cerita begini. Ada seorang komedian yang saat itu melakukan lawakannya di sebuah kafe dan dihadiri oleh banyak orang. Ia menceritakan satu humor dan banyak orang yang tertawa saat itu, saat ia pertama kali menceritakan humor tersebut. Kali kedua ia menceritakan hal yang sama, hanya sedikit orang yang tertawa. Kali ketiga, ia pun juga menceritakan hal yang sama dan akhirnya tidak ada orang yang tertawa sama sekali mendengarkan ceritanya. Dan akhirnya pria ini pun tersenyum lebar sambil berkata, "Bila kamu tidak bisa tertawa berulang-ulang pada lelucon yang sama, lalu mengapa kamu harus menangis berulang-ulang pada masalah yang sama?" Saudara, ada pepatah, jangan kita jatuh di lubang yang sama. Kalau kita sudah tahu kehidupan kita sebagai orang yang percaya harus menjauhi segala bentuk dosa dan kejahatan, lalu kenapa kita harus masih mau terjatuh dan sengaja menjatuhkan diri di dalam kejahatan tersebut? Apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya? Ini tantangan untuk kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersama berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan di atas segala nama. Ucapan syukur senantiasa kami haturkan kepadamu karena kebaikan Tuhan yang sungguh luar biasa. Firman-Mu telah diperdengarkan bagi kami di dalam segala keterbatasan. Dan saat ini Tuhan, di mana kami bersama menaikkan seru dan doa kami, biarlah Tuhan Engkau memberkati dan menyertai kami seluruhnya Tuhan, jemaat-Mu dimanapun kami berada. Dan seperti apapun keadaan dan apapun yang boleh kami lakukan, Tuhan memberkati setiap pekerjaan, tugas, dan tanggung jawab kami.
Dan biarlah segala yang kami lakukan berkenan bagi Tuhan dan mendatangkan sukacita bahkan damai sejahtera dalam hidup kami. Demikian Tuhan, apabila saat ini kami sedang bergumul, kami sedang ada dalam permasalahan, bahkan kami yang ada dalam kedukaan dan kesedihan, Tuhan, Engkau yang menguatkan, Engkau yang menghiburkan, dan Engkau yang mengangkat kami kembali dari jatuh kami, sehingga kami dapat bangkit kembali karena Tuhan yang tetap memegang tangan kami dalam setiap keadaan apapun juga. Ya Tuhan, kami juga berdoa kepada orang-orang yang kami kasihi, kepada mereka yang kami sayangi, dimanapun mereka berada Tuhan, keluarga kami, sanak saudara kami, suami, istri, anak-anak kami, orang tua kami, Tuhan senantiasa memberkati dan menyertai mereka, sehingga saat ini bahkan sampai kapanpun juga, Tuhan tetap memberkati dan melindungi mereka dalam setiap keberadaannya Tuhan, agar berlimpah sukacita dan juga memperoleh pemeliharaan daripada Tuhan. Ya Tuhan Yesus Kristus, saat ini juga kami berdoa secara khusus untuk jemaat yang ada di Tumbang Bahan, jemaat GKI Itohonyi Tuhan. Tuhan senantiasa memberkati jemaat-Mu yang ada di jemaat Itohonyi, Tumbang Bahan. Kiranya karena kasih dan kemurahan Tuhan, Engkau pun juga memberkati mereka, para pekerja-Mu, pendeta, penatua diakon, bahkan jemaat secara umum. Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati mereka, sehingga dari setiap kehidupan mereka pun akan menjadi saksi yang hidup, di mana Kristus boleh memberkati dan menyertai mereka dalam setiap keadaan. Ya Tuhan, kami menyerahkan apa yang akan kami lalui dan hadapi. Kiranya karena kemurahan Tuhan, Engkau selalu menjaga dan melindungi kami dalam setiap harapan dan permohonan kami. Jadilah kehendak Tuhan yang penuh dengan damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, memohon dan mengucap syukur. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.